Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil islam wa quwwatil iman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat tarawih, salat isya, salat tarawih Hizbul Bali rahimahullah. Pertama, kembali tidak henti-hentinya kita berusaha untuk selalu mensyukuri nikmat Allah pada kita semua, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, selalu dicurahkan dari sejak kita lahir hingga hari ini. Lalu salawat serta salam semoga terus menerus kita sampaikan kepada Allah dan disampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW yang kita rindukan nanti bertemu di hari akhir, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dianggap sebagai umatnya, dan mudah-mudahan juga kita beroleh syafaatnya. Jamaah sekalian, hari ini malam 17 disepakati oleh para ulama berdasarkan riwayat di malam ini turun wahyu pertama dalam serangkaian rencana Allah untuk menurunkan Al-Quran berangsur-angsur. Pertama kali diturunkan 17 Ramadan, hanya begitu. Maka kita peringati sebagai nuzulul Quran. Nah, mengenai perihal nuzulul Quran, apa itu Quran, apa itu nuzulul Quran, mungkin nanti akan kita dapatkan dari guru-guru kita. Mungkin ada momen nanti untuk perayaan nuzulul Quran. Kalau ada, kita akan mendengarkan segala sesuatu tentang nuzulul Quran. Malam ini saya ingin kita mengingat kembali hal yang lainnya. Kita merayakan nuzulul Quran dari sisi lainnya, yaitu dari sisi Rasulullah sendiri. Jamaah sekalian, Rasulullah mendapat wahyu itu usia 40 tahun. Sejak mendapat wahyu ini, maka mulai saat itu maka Rasulullah mendapat tugas untuk memimpin umat manusia yang kita sering istilahkan dari jalan gelap menuju jalan terang, membawa manusia menuju keridhaan Allah, menjadi teladan dan sebagainya. Dan mulai berangsur-angsur satu demi satu dan cepat sekali jumlahnya orang yang mengikuti Rasulullah. Dan tidak ada satupun orang yang mengikuti Rasulullah itu dengan alasan takut, karena takut Nabi. Tidak ada satupun. Semua orang mengikuti beliau ketika beliau masih hidup, menjadi pengikut Rasulullah itu semuanya karena kagum, karena cinta, karena terkesima. Semua mengikuti beliau karena tertambat hatinya. Tidak ada satupun karena takut. Dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekarang. Coba dicek, saya kira tidak ada satupun dari umat Islam seluruh dunia ini yang kalau ngomongin tentang Nabi Muhammad itu karena takut, gak ada. Yang ada karena rindu, karena cinta, karena kagum. Padahal kita gak pernah ketemu. Lah kenapa kok bisa gitu ya? Gitu. Jamaah sekalian, pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu usia 40, itu sebenarnya Allah sudah menyiapkan dulu beliau ini. Sejak bayi sampai umur 40 sudah banyak hal yang memang sudah disiapkan Allah. Packagingnya disiapin dulu. Jadi, nah hari ini kita mau mengingat lagi apa aja sih itu. Yang pertama tentu saja dibersihkan dulu hatinya oleh Allah ketika dia masih bayi. Menariknya ini memang dalam kata arti harfiah ya, dicuci hatinya oleh malaikat ketika beliau masih balita. Ya, lagi main-main sama Abdullah, anaknya Halimah As-Sa'diyah yang mendidik beliau.
ketika masih balita didatangi malaikat dicuci. Jadi pertama hatinya dicuci dulu, artinya dari sejak kecil sudah disiapkan oleh Allah, tidak ada setitik pun terbersit dalam hati yang manusia bernama Muhammad ini niat bikin sedih orang lain, bikin celaka orang lain, menyusahkan orang lain, nggak ada sama sekali. Dicuci dulu hatinya, itu satu. Nah, yang kedua yang disiapkan oleh Allah, sejak kecil sudah diberikan bukti pada kita dari kecil, disiapkan karakternya, dalam hal ini integritas. Jadi sejak kecil Nabi Muhammad itu diketahui oleh orang banyak memang punya integritas. Integritas ini apa? Integritas ini satu warna antara yang ada di hati dengan yang diucapkan sama yang dilakukan. Itu integritas. Jadi apa yang ada di hati itu yang diomongin, dan kalau sudah diomongin itu yang dilakukan. Itu namanya integritas. Jujur, kira-kira begitu. Jadi ada orang yang hati sama mulutnya sama tapi nggak dilakukan. Nah, ini belum integritas, baru jujur, nggak komitmen. Ada lagi orang yang apa yang di mulutnya dilakukan juga tapi sebenarnya itu nggak sesuai dengan kata hatinya. Nah, ini komitmen tapi sebenarnya nggak jujur dalam hati sendiri. Nabi nggak gitu. Rasulullah itu hati, mulut sama yang dilakukan semuanya sama. Nah, ini integritas, dan itu sejak kecil tidak pernah putus. Orang-orang semua udah kenal itu kalau namanya Muhammad. Omongannya nggak pernah bohong, omongannya selalu benar, omongannya selalu menyejukkan, bahkan amanah juga sejak kecil. Jadi ketika beliau dikembalikan ke Mekah itu sudah dikenal kalau ada saudagar dari luar kota, itu luar kota Mekah, kalau mau berdagang atau mau kemana saja, mereka sengaja datang ke Mekah untuk menitipkan barang-barangnya, titipkan kepada Muhammad, karena sudah dikenal kalau nitip barang ke anak yang namanya Muhammad ini, itu barang itu dijaga benar, nggak ada rusak, nggak ada hilang, dijaga betul-betul, tidak khawatir, sampai segitunya. Gitu. Integritas Nabi itu sampai segitu. Sebelum jadi Nabi, manusia yang bernama Muhammad itu dua, integritas ya, karakter. Yang ketiga yang disiapkan oleh Allah itu adalah kompetensinya. Jadi kompetensi ini maksudnya adalah kemampuan manusia yang namanya Muhammad ini untuk melahirkan ide-ide jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakatnya, yang jalan keluar itu membuat semua orang senang, membuat semua orang merasa dimenangkan. Tidak ada satupun jalan keluar yang lahir dari manusia Muhammad ini yang menyakiti salah satu orang, salah satu golongan, salah satu pihak. Contoh yang sering kita dengar ceritanya ketika mengembalikan Hajar Aswad ke Mekah. Jadi ada renovasi besar-besaran itu, lalu kemudian Hajar Aswadnya dicopot dulu, lalu kemudian udah selesai, ini ada 4 suku, siapa yang berhak untuk naruh batu ini? Ternyata terjadi perselisihan karena semua orang merasa pantas. Untungnya nggak sampai berantem, ya mereka bersepakat, ya sudah, daripada kita perang sendiri, orang ini satu keluarga juga kok, ini aja siapa yang masuk masjid itu kita percaya untuk dia yang naruh batunya. Dilalah Muhammad yang masuk. Ketika tahu bahwa ada kesepakatan seperti itu, kalau saya sih aji mumpung, wah ini mumpung, ini kesempatan emas ini, habis ini saya yang jadi pemimpin, sudah saya aja yang naruh Hajar Aswad ini. Tapi Nabi tidak gitu, ambil kain, taruh tengah, ini kepala suku, satu pegang ujung, pegang ujung, ayo kita sama-sama. Begitu udah dekat baru Nabi yang naruh, sehingga semua suku merasa berjasa, semua suku, semua kabilah, semua keluarga itu merasa dimenangkan, tidak ada yang kalah. Oleh karena itu maka mereka senang sampai-sampai digelari Muhammad ini sebagai Al-Amin. Terpercaya sih artinya sebenarnya maknanya, tapi sesungguhnya itu adalah pengertiannya bahwa sejak remaja Nabi itu punya kemampuan, punya kompetensi yang luar biasa,
sehingga ide-ide, jalan keluar, pikiran-pikirannya yang lahir dari beliau itu semuanya dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Ini kompetensi yang nggak mudah sebenarnya untuk didapat, tapi ini yang disiapkan oleh Allah kepada manusia yang bernama Muhammad ini. Nah, itu kompetensi. Jadi dibersihkan hatinya, lalu yang kedua integritas, yang ketiga kompetensi. Lalu oleh Allah kompetensi ini masih ditambahi lagi, karena ini dari remaja ketika peristiwa Hajar Aswad kembali ke Mekah itu, kembali ke Ka'bah, ini dipertahankan sampai dewasa, karena dikenal pemuda Muhammad ini kalau dagang sangat jujur, tidak pernah cacat, tidak pernah ada cerita bahwa beliau curang, bahwa beliau dagangnya itu tidak ramah, nggak pernah ada cerita seperti itu. Jadi terjaga terus sampai beliau dewasa. Nah, baru setelah itu dilengkapi oleh Allah dengan modal yang terakhir. Apa ini? Compassion, apa itu ya? Perasaan yang penuh cinta dan kasih sayang. Jadi Nabi itu sejak sebelum jadi Nabi itu hatinya sudah dipenuhi dengan perasaan cinta dan kebaikan hati pada semua orang. Itu sebabnya ketika dewasa menjelang umur 40 itu Nabi itu punya kegelisahan. Kegelisahannya apa? Sebenarnya kegelisahannya itu berasal dari satu saja, karena beliau melihat ini ada sesuatu yang membuat masyarakatnya seperti ada yang salah, sehingga beliau itu kepingin menyelamatkan, kepingin memberikan jalan yang benar, kepingin semua orang itu bahagia, kepingin semua orang itu tidak berbuat jahat. Nah, ini compassion, dan ini semakin ditunjukkan ketika beliau jadi nabi. Jadi sebelum diberi wahyu, Allah sudah paling enggak ada 4 itu yang disiapkan oleh Allah. Cuci dulu hatinya, artinya niatnya, hatinya dibersihkan dulu. Niatnya harus bersih. Yang kedua disiapkan oleh Allah karakternya, integritas. Yang ketiga disiapkan oleh Allah kompetensinya, bahwa apapun yang dipikirkannya itu adalah untuk umat, semua orang seneng. Jalan keluar, solusi-solusi yang keluar dari beliau. Yang terakhir, semua orang tahu yang namanya Muhammad ini dipenuhi dirinya, hatinya itu dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Sehingga ketika beliau diberikan wahyu umur 40, dan saat itu beliau harus menyebarkan ajaran ini, sesungguhnya nggak ada lagi peluang untuk meragukan itu. Bahkan orang-orang yang mengingkari sekalipun, kayak kaum kafir Quraisy, sebenarnya hatinya mengakui kebenaran ini. Secara logika, secara hati nurani itu nggak bisa dibantah sebenarnya. Mereka nggak ikut Nabi itu hanya karena dengki aja. Apalagi kalau ngomong Yahudi, Nasrani, mereka nggak ikut Nabi itu cuma satu alasannya, nggak masuk akal lagi. Karena mereka pikir, mereka sangat meyakini bahwa yang jadi Nabi terakhir itu ya Bani Israel, keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Ishak, bukan keturunan Nabi Ismail. Begitu ditunggu-tunggu kapan munculnya, ternyata yang muncul kok Muhammad, bukan Bani Israel, orang Arab dari kaum yang pada saat itu mereka dikenal barbar dan sebagainya, keturunan Nabi Ismail lagi, mereka nggak ikut. Tapi sebenarnya secara logika dan secara hati nurani mereka mengakui memang ini layak jadi Nabi ini. Dan ajarannya itu betul-betul nggak bisa diingkari. Bahkan secara cermat oleh Allah dipilihkan nama Muhammad juga begitu. Muhammad ini artinya yang terpuji. Ini gak umum pada saat itu orang diberi nama Muhammad. Sehingga aneh nanti kalau ada orang yang mengingkari beliau itu, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad artinya yang terpuji. Jangan percaya sama yang terpuji, ya aneh jadinya. Jangan percaya itu tukang bohong. Siapa? Ya itu yang terpuji, aneh jadinya. Jadi sebenarnya tidak ada celah untuk mengingkari beliau. Oleh karena itu maka ketika beliau diberikan wahyu dan selanjutnya orang-orang yang mengikuti beliau itu ikut karena merasa kagum, merasa cinta, merasa terkesima dan bertambat hatinya.
Nah jamaah sekalian, sebenarnya ini bisa kita teladani kalau kita mau jadi pemimpin. Nah, kita mau jadi pemimpin yang diikuti oleh orang yang ikut itu bukan karena takut, tapi karena kagum, karena tertambat hatinya, karena cinta. Ya berarti kita harus punya, kita harus menyiapkan dulu 4 ini. 1, hati kita harus bersih dulu. Tidak ada niatan yang lain kecuali untuk kemaslahatan umat, bahkan kepentingan pribadi nanti belakangkan dulu. Yang kedua, ya kita harus punya karakter, paling enggak integritas. Hati, mulut sama yang dilakukan harus sama, jangan beda. Terus yang ketiga, kita harus punya kompetensi. Apapun disiplin ilmu, mau dalam ilmu eksakta sekalipun, ilmu dagang, ilmu macam-macam, ilmu komputer, ilmu teknologi, pakai itu untuk mendapatkan kompetensi yang baik. Apa? Jadikan itu sebagai solusi bagi orang banyak, yang ketika solusi itu kita keluarkan, semua orang merasa senang, semua orang merasa dibantu, semua orang merasa menang. Terakhir, lengkapi packaging itu dengan rasa cinta dan kasih sayang kepada semua orang, mulai dalam kata, dalam tindakan, dan dalam cita-cita itu harus cinta dan kasih sayang. Nah, ini mungkin apa yang bisa kita renungkan nuzulul Quran dari sisi lainnya, yaitu dari sisi Rasulullahnya. Nanti kalau dari sisi nuzulul Qurannya, nanti kita tunggu guru-guru kita akan menyampaikan mengenai segala hal tentang nuzulul Quran. Keilmuannya lebih nyampe daripada saya. Kira-kira itu jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa jadi renungan kita semua. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.